Fine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara ini, yaitu kajian online Gober atau Ngobrol Online Berkah Ramadan. Salawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara kajian online Gober atau Ngobrol Online Berkah Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-8 kajian ini dilaksanakan di bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalaninya hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya Hafsazima selaku MC sekaligus moderator dalam kajian online Gober, Ngobrol Online Berkah Ramadan, akan memandu kajian hari ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara Gober atau Ngobrol Online Berkah Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Sinergi Amal Kebajikan, yaitu Lembaga Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf, serta didukung oleh Hasanatur and Travel. Untuk Hasanatur and Travel sendiri merupakan brand dari PT Rizkon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014. Dengan moto melayani sepenuh hati, Hasanatur and Travel akan terus memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama menjalankan ibadah umroh. Hasanatur and Travel hadir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanatur and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Hasanatur and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendapatkan keimanan. Fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan yang nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan berharga. Baik, kita akan masuk ke segmen inti dalam acara ini sesuai dengan tema kajian online hari ini, yakni pribadi penduduk surga, yaitu Sayyidah Aisyah. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membimbing kita, yaitu Ustadzah Dian Pahlevi. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atas apa? Alhamdulillah. Oke. Ini saya juga live streaming TikTok. Oh iya siap. Kemarin saya itu sempat berkunjung ke TikToknya dengan Ustadzah. Oh iya. Saya tiap hari live streaming TikTok jam 5 pagi itu tilawah Al-Quran, terus jam 12 siang bolong, teng 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 gitu ya, jam 12 siang bolong itu membahas tentang rumah tangga. Tema besarnya, topik utamanya rumah tangga. 2 hari berturut-turut kemarin itu membahas tentang love language, tentang Masya Allah. ke-8 bertepatan dengan ini kerjasama dengan Sinergi Amal Kebajikan biar tidak kosong, biar tidak bolos yang di TikTok, karena kata mentor saya gitu ya, setiap hari pokoknya harus live streaming biar terbaca oleh sistem gitu. Ya insya Allah inilah niat utamanya, berbagi kebaikan, sharing begitu sama teman-teman dari seluruh Indonesia. Banyak ini teman-teman saya yang sudah nimbrung, ini ada dari Cirebon, biasanya ada dari Kalimantan gitu.
Siang hari ini tema kita membahas tentang pribadi penduduk surga. Sayyidah Aisyah. Lebih tepatnya kisah tentang Bunda Sayyidina Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya. Agak Kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan Saudara Dian Pahlevi, dan nanti di akhir akan kami buka juga sesi tanya jawab. Kepada Saudara Dian kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semuanya kita umat Islam ya, umatnya Rasulullah SAW dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW sehingga kelak kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, panda-panda, bunda mbek panda. Teman-teman semua baik di Zoom maupun di live streaming TikTok. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ya, Bu Dian gitu aja ya. Mau sharing segini ya. Saya ini juga bukan pakar, bukan apa gitu ya. Mau sharing tentang keutamaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, luar biasa, sehingga beliau menjadi salah satu begitu ya, salah satu manusia terbaik di dunia ini yang sudah dijamin oleh surga gitu ya. Bagaimana sosok beliau begitu ya? Mari kita bicarakan, sharing bersama begitu ya. Nanti mungkin biasanya kalau di live TikTok, live streaming itu langsung ada yang langsung nimbrung begitu ya. Nanti beri izin kesempatan saya menyampaikan sharing sejenak ya, sharing sebentar tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha, gitu, istri Rasulullah yang luar biasa. Ya, teman-teman di Zoom, apa kabar semuanya? Ini saya pakai HP ya, jadi tidak bisa melihat siapa aja yang ya wis pokoknya ini ya seadanya ini. Tidak bisa di setting yang bagus-bagus keren-keren. Yang penting kita hari ini kita membahas tentang sosok Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa kok sampai Allah itu memberikan keutamaan, memberikan jaminan surga begitu ya kepada beliau. Nah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki banyak keutamaan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini, sedikit saya sampaikan di sini tentang latar belakang beliau begitu ya. Tapi teman-teman semuanya sepertinya sudah sangat hafal begitu ya tentang sosok Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah putri kedua dari sahabat Nabi yang terbaik ya, sahabat Nabi yang as-sabiqunal awalun, yang pertama kali beriman kepada Allah. Sudah bersahabat beliau siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersahabat dengan Rasulullah sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi gitu ya. Sudah saling mengenal, sudah bestian begitu ya. Nah, Bunda Aisyah ini adalah putri tercinta Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Beliau adalah orang kedua di kota Mekah begitu yang paling dipercaya di kota Mekah setelah Rasulullah. Jadi sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah orang terpercaya, al-amin, yang ada di kota Mekah. Nah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang kedua begitu yang dipercaya oleh masyarakat ketika itu. Ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat di TikTok maupun Zoom, sahabat-sahabat sinergi. Jadi Ibunda Aisyah, bunda ibunya begitu ya, istri Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang bernama Ummu Ruman gitu ya, Ummu Ruman. Nah, kenapa kok ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempersunting Bunda Aisyah itu bukan apa ya istilahnya, bukan sakarepnya sendiri kayak kayak orang zaman now pokoknya saya sudah cinta sama orang itu ya sudah nikah aja tanpa konsultasi dengan Allah. Kadang-kadang malah tidak konsultasi dengan para sesepuh gitu ya, dengan orang tuanya. Terus pokoknya sudah cinta ya, ya sudah cinta aja gitu, nikah aja gitu, tanpa ada pertimbangan. Nah ini berbeda sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu melakukan segala sesuatu diperintah oleh Allah, atas perintah dari Allah begitu ya, termasuk pernikahan dengan eh, Ummul Mukminin Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu juga atas perintah Allah gitu ya. Sebelumnya itu sudah Rasulullah sudah dikabarkan oleh siapa malaikat Jibril gitu ya, malaikat Jibril semacam membuat sketsa di lembaran sutra begitu ya, menggambar sosok Aisyah radhiyallahu anha yang malaikat Jibril ketika itu menyampaikan bahwa ini adalah istrimu gitu ya, ini adalah istrimu dunia maupun akhirat. Ini calon istrimu ketika itu belum menjadi istri begitu ya. Dan ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mempersunting Bunda Aisyah radhiyallahu anha, itu Bunda Aisyah masih usia 6 tahun gitu ya, masih usia 6 tahun, tepatnya ini pada tahun ke berapa ya, sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah gitu ya, setelah berpulangnya Bunda Khadijah radhiyallahu anha gitu ya. Itu adalah perintah dari Allah. Wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat mimpi gitu ya, diimpeni gitu bahasa Jawanya itu. 2 tahun setelah Bunda Khadijah wafat, ini Rasulullah menceritakan semuanya eh, kepada kedua orang tua Bunda Aisyah ya, yang dalam hal ini adalah sahabat Nabi yang utama Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya Ummu Ruman. Ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa putri beliau itu akan dipersunting oleh Nabi Muhammad SAW, kedua suami istri ini ya, sahabat Nabi yang utama ini sangat berbahagia begitu ya, tersanjung. Bayangkan beliau itu akan menjadi mertua dari sosok yang agung yang sangat beliau cintai gitu ya. Sosok Nabi kekasih Allah itu akan mempersunting putri beliau. Jadi sangat sangat berbahagia begitu ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha dan Ummu Ruman sangat bergembira gitu ya. Nah, Rasulullah menyampaikan, wahai Ummu Ruman, didiklah Aisyah dengan baik dan jagalah dia untukku. Begitu kata Rasulullah. Karena waktu itu Bunda Aisyah masih usianya 6 tahun gitu ya, dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Bunda Aisyah itu umur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Jadi yang pendapat tengah-tengah itu usia 6 tahun tapi sudah mendekati 7 tahun gitu. Tapi baru kemudian Rasulullah dan Bunda Aisyah itu membangun sebuah keluarga ketika tahun hijrah begitu ya, hijrah di kota Madinah 2 tahun kemudian gitu ya, yang tepatnya
Bunda Aisyah itu usianya waktu itu 9 tahun gitu ya, baru hidup bersama dengan Rasulullah. Sebelumnya ya umur 6 tahun itu sudah dipersunting begitu, tapi masih berada di dalam naungan ayahanda beliau, ya ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ini ada ada beberapa keutamaan. Saya mencatat ada 7 keutamaan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Bunda Aisyah itu sosok yang sangat luar biasa begitu ya, sehingga Allah itu memberikan kemuliaan. Ada sekitar 7 gitu ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Ya, ini orang-orang mukmin di kalangan laki-laki banyak yang mulia. Ya, dari kalangan itu ada, kalau dari kalangan perempuan itu ada Bunda Maryam, Maryam binti Imron dan Asiyah istri Fir'aun. Namun keutamaan Aisyah berada di atas keduanya. Gitu ya. Jadi ibaratnya Rasulullah itu mengibaratkan bahwa keutamaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha di antara para wanita yang utama yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, itu keutamaannya bagaikan sarit gitu ya. Sarit itu ibaratnya apa ya? Sarit itu adalah makanan yang terenak pada zamannya gitu ya. Pada zaman Rasulullah itu makanan yang paling enak itu adalah sarit, yaitu berupa roti yang dimakan dengan kuah daging gitu ya. Sarit. Kalau sekarang kan makanannya macam-macam banyak gitu ya. Kalau zamannya Rasulullah makanan terenak itu adalah sarit. Namanya sarit. Nah, diibaratkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu ibaratkan makanan itu adalah yang terenak itu ya, yang paling the best gitu ya, yang paling top itu adalah sarit seperti itu. Itu ada di hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini kami mencatat ada 7 keutamaan. Ada 7 keutamaan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah keutamaan beliau adalah nomor 1. Yang pertama, satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi Rasulullah itu dalam kondisi gadis gitu ya. Yang lainnya istri Rasulullah yang berapa 9, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 itu dalam kondisi janda gitu ya, janda, termasuk istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu juga seorang janda, terpaut usianya juga agak banyak begitu ya. Tetapi Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini adalah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi beliau masih gadis gitu ya. Masih gadis. Ya, karena Rasulullah itu menikahi istri-istri beliau itu adalah ada pertimbangannya tersendiri. Dan Rasulullah ketika memutuskan untuk menikahi sahabiah ketika itu adalah atas perintah Allah, tidak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan. Termasuk juga beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang notabene ketika itu masih kecil ya, bisa dibayangkan, tapi berbeda ya usia 6 tahun anak di Indonesia, mungkin 9 tahun anak-anak di Indonesia sama yang di Arab sana itu berbeda gitu ya. Secara secara fisik, secara mental itu berbeda. Ya mungkin kalau di sini anak masih 9 tahun ya masih SD gitu ya. Masih SD dan mungkin masih baru mendapatkan haid pertama kali gitu ya. Kalau saya dulu malah usia berapa ya, hampir 15 tahun. Jadi waktu umur 9 tahun masih sangat
culun gitu ya, cupu, culun gitu ya, berbeda dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau adalah wanita pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, keutamaannya adalah beliau masih gadis. Yang kedua adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Amr bin As begitu ya, pernah bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah itu menjawab, Aisyah, gitu ya. Ini ada di hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Rasulullah ditanya oleh Amr bin As, siapa yang paling engkau cintai, manusia yang paling engkau cintai? Ya Aisyah. Gitu. Rasulullah menjawab. Terus Amr bin As bertanya, lanjut bertanya, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya, gitu ya, bapak. Jadi ya memang orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki peran yang memang luar biasa, begitu ya. Itu jadi paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat Rasulullah itu beliau wafat di pangkuan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dan saat berada di rumah Bunda Aisyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Aisyah gitu ya, itu dan sangat dicintai ya. Terus termasuk yang istimewa, Bunda Aisyah itu pernah ayat itu turun ketika Rasulullah berada di rumah Bunda Aisyah ya, termasuk ketika Rasulullah wafat juga berada di rumah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu keutamaannya ya. Nah, yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah Bunda Aisyah adalah wanita yang paling alim, alim, itu ya, bukan alim kayak yang ada di istilah kita. Arek iku rek alim, arek alim itu berarti arek meneng, arek sing gak kakean polah gitu. Alim di sini adalah banyak ilmu gitu ya, pinter, cerdas. Karena mohon maaf, Bunda Aisyah itu adalah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, bagaimana tidak, beliau tidak paling banyak meriwayatkan hadis itu karena beliau sehari-hari bersama Rasulullah gitu ya. Jadi apapun apapun kegiatan Rasulullah ya, sampai hal-hal yang sangat sangat pribadi Bunda Aisyah itu tahu, Bunda Aisyah paham gitu ya. Nah, kayak sahabat yang lain yang meriwayatkan banyak hadis itu adalah sahabat Abu Hurairah gitu ya. Beliau itu tinggalnya termasuk Ahlus Sufah gitu ya. Tinggalnya di lingkungan Masjid Rasulullah, Ahlus Sufah. Nah, begitu juga Bunda Aisyah radhiyallahu anha, setiap saat beliau itu berada di sisi Rasulullah begitu ya. Nah, dikisahkan bahwa istri-istri Rasulullah yang lainnya itu memberikan hak gilir waktu gitu ya. Kalau istrinya banyak itu kan dijadwal gitu ya, dijadwal hari ini hari Senin itu misalkan bersama Bunda Aisyah, hari Selasa bersama siapa siapa gitu. Nah, sahabiah istri-istri Rasulullah yang lainnya itu memberikan kerelaan gitu ya, memberikan kerelaan kepada Bunda Aisyah. Ya sudah, jatah Rasulullah ke rumah saya, jadwal ke rumah saya itu ambilen Kak PPN, karena beliau tahu bahwa Bunda Aisyah itu masih muda, masih cantik, muda begitu. Nah, kalau yang sahabat yang lainnya itu kan sudah berumur, sudah janda, mungkin beliau sudah tidak terlalu butuh waktu kebersamaan. Ya, ya mestinya meskipun waktu-waktu bersama Rasulullah itu adalah waktu yang terbaik gitu ya, saat-saat istimewa, tetapi karena saking beliau tawaduknya, ikhlasnya beliau istri-istri Rasulullah, maka istri Rasulullah yang lainnya itu memberikan kesempatan kepada Bunda Aisyah untuk mengambil jadwal dari istri-istri yang lainnya ya. Itu jadi wanita paling alim ya. Yang ketiga, keutamaan Bunda Aisyah itu adalah wanita yang paling alim gitu ya. Ilmunya banyak, cerdas. Beliau itu kalau diajari itu langsung set
gitu ya, langsung nangkep gitu ya. Jadi makanya Bunda Aisyah itu meriwayatkan banyak sekali hadis, dan Bunda Aisyah itu detail gitu ya. Beliau bisa menggambarkan ketika dalam kondisi peperangan gitu ya, beberapa peperangan itu beliau ikuti, perang Bani Mustalik, perang Khandaq, terus perang Uhud itu juga Bunda Aisyah juga ikut serta di situ. Nah, Bunda Aisyah itu bisa menceritakan sisi-sisi secara detail kondisi peperangan saat itu. Jadi termasuk kita para wanita ya, para wanita, emak-emak ini tahu tentang bagaimana cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, bagaimana cara Rasulullah mandi besar, bagaimana cara Rasulullah mensucikan, menghilangkan najis, itu atas ini ya berkat peranan Bunda Khadijah yang mencatat, yang memperhatikan detail-detail apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, luar biasa, Masya Allah. Itu adalah salah satu keutamaan gitu ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah, sesuatu yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bunda Aisyah untuk mendampingi Rasulullah gitu ya, mendampingi Rasulullah. Rasulullah itu kan panutan, Rasulullah itu adalah apa ya, rujukan kita dalam beribadah kepada Allah itu adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah disiapkan oleh Allah pendamping yang hebat, pendamping yang cerdas, yang kelak ketika Rasulullah sudah berpulang, Rasulullah sudah wafat, maka akan dilanjutkan begitu ya, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada umat ya, kepada umat, termasuk sampai pula kepada kita umat akhir zaman 1400 tahun kemudian ya, Bunda Aisyah yang dilihat beliau itu diriwayatkan kepada sahabat, kepada tabiin, tabiin dan seterusnya sampai pula sampai kepada kita begitu ya, cerdas gitu ya, anti ngelek apa apa istilahnya, bukan Pentium. Pentium itu zaman saya kuliah dulu. Kecerdasan Bunda Aisyah itu pokoknya melintasi ruang dan waktu, melintasi zaman gitu ya. Itu makanya Allah siapkan semuanya, kecerdasan Bunda Aisyah gitu ya. Nah, itu Bunda Aisyah adalah wanita paling alim. Yang keempat ya, yang keempat, Bunda Aisyah ini adalah sebagai tempat rujukan gitu ya, karena kealiman beliau, ilmu yang beliau miliki tentang kehidupan, tentang banyak hal, tentang ibadah, fikih ibadah ini, makanya Bunda Aisyah itu menjadi rujukan para sahabat. Kalau misalkan ada ini ya apa ya Rasulullah itu caranya, misalkan kalau wanita-wanita haid begitu ya, ya apa kalau caranya membersihkan, bersuci dari hadas besar itu caranya gimana? Nah, itu langsung para sahabat itu bertanya kepada Bunda Aisyah. Ya, itu loh kehebatan Islam, keindahan Islam itu membahas detail-detail kehidupan manusia, gitu ya. Jadi hal-hal yang sangat-sangat pribadi itu juga diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sahabat itu bingung begitu ya, ini ya apa rek caranya membersihkan, ini kan mesti sahabiah itu kan bertanya kepada suaminya begitu ya, orang-orang beriman saat itu bertanya kepada suaminya, ya apa bi cara nih bersuci dari hadas gitu. Nah, Bunda Aisyah itu juga membuka kelas-kelas taklim gitu ya untuk para sahabiah ketika itu. Bayangkan ketika baginda Nabi sudah tiada, sedangkan tidak ada yang meneruskan, ilmu itu pasti akan terputus. Tetapi ternyata Allah itu memberikan memberikan orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang meneruskan ilmu dari Rasulullah SAW.
Ini dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis gitu ya. Lalu kami bertanya kepada Bunda Aisyah dan kami mendapatkan jawabannya. Gitu ya. Kebingungan para sahabat itu bingung terhadap suatu permasalahan gitu ya. Tapi ketika para sahabat itu datang pada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau akan memberikan jawabannya. Gitu. Nah, itu makanya itu adalah salah satu dari keutamaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya, tempat sebagai tempat rujukan, tempat bertanya para sahabat ketika itu tentang banyak hal, terutama ini ya masalah-masalah yang sangat pribadi. Termasuk juga Bunda Aisyah itu juga ikut juga berserta Rasulullah dalam peperangan beberapa kali pertempuran gitu ya. Nah, yang kelima, keutamaan yang kelima itu adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi apa istilahnya trendsetter gitu ya, menjadi panutan bagi istri-istri Rasulullah yang lainnya. Meskipun beliau tergolong usianya paling muda gitu ya, usianya paling imut, yang lainnya kan sudah janda-janda, sudah sepuh-sepuh gitu ya. Tapi Bunda Aisyah itu yang paling muda, tetapi dijadikan panutan oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya gitu ya. Contohnya itu ketika ada sebuah kasus gitu ya, sebuah kasus istri Rasulullah itu apa demo gitu ya, meminta kenaikan tunjangan istri gitu ya, meminta kenaikan tunjangan istri ya. Jangan dikira kehidupan rumah tangga Rasulullah itu lempeng, adem, ayem, nggak ada konflik. Jangan dikira seperti itu. Tetap aja ada konflik sebagaimana orang-orang, tapi konflik yang ada di rumah tangga Rasulullah itu tidak seheboh seperti orang-orang zaman now begitu ya. Jadi memang ada konflik itu untuk pelajaran gitu ya, untuk pelajaran bagi kehidupan keluarga orang-orang yang beriman di masa-masa yang akan datang, termasuk kita gitu ya. Nah, suatu hari istri Rasulullah itu demo gitu ya. Ya, yang mimpin demo yang apa siapa pencetusnya itu adalah yang istri Rasulullah yang agak vokal itu adalah putri dari. Iya, seperti itu. Karena ada satu sisi-sisi tertentu, sisi kemanusiaan gitu ya. Sisi manusiawi seorang wanita yang ada apa ya rasa persaingan. Akhir zaman seperti ini. Semuanya itu memang sudah ada contohnya. Sudah kasus itu sudah pernah terjadi gitu ya. Sampai istri Rasulullah itu demo meminta tunjangan, kenaikan tunjangan, tunjangan istri ya. Kalau ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada di room life itu dapat tunjangan dari Pak suami biasanya berapa sebulan? Ah, Budian ini kepo. Ya, yes, pokoknya ada deh. Ya tergantung kemampuan suami begitu ya. Kalau suaminya konglomerat sama suami yang konglomelarat kan tentunya tunjangan istrinya itu kan beda. Nah, makanya menafkahi istri itu sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suaminya itu konglomerat ya istrinya kasih duit yang banyak begitu. Ojo medit-medit rek. Kalau suaminya konglomerat atau pas-pasan ya sudah sesuai dengan kemampuan begitu.
Nah, kita sebagai istri itu juga harus tahu diri gitu ya. Ketika suami kita itu kaya raya, tajir melintir, kok apa medit ya istilahnya gegem banyu lo gak kecer. Orang Jawa itu saking medite gitu ya. Gegem banyu itu gak kecer, nggak jatuh gitu ya. Jadi istrinya itu dijatah pas-pasan sampai kate bayar sekolah anaknya kadang kesulitan. Mau makan itu suaminya mintanya yang enak-enak, tapi apa jatahnya tunjangan istri itu sedikit. Itulah terus istri kan juga pengen halan-halan sama besti-bestinya, pengen andok bakso. Kalau tidak dikasih sebentar. Mohon maaf, ada talibun. Sebentar ya. Harus dimatikan ini. Mohon maaf. Sebentar. Nah, ya kembali lagi. Ya, jadi suatu hari itu istri Rasulullah itu demo, minta kenaikan tunjangan. Nah, waktu itu gitu ya, apa minta kenaikan tunjangan. Nah, ternyata langsung turun gitu ya, apa diulti begitu ya sama Rasulullah. Ya sudah kalau misalkan kalian itu kepingin apa kenaikan tunjangan, terus juga sedangkan kemampuanku itu seperti ini, apa ya silahkan kalau misalkan kamu rela untuk diceraikan karena tidak menerima tunjangan yang diberikan oleh nafkah yang diberikan oleh Rasulullah gitu ya. Rasulullah mengulti istri-istri beliau. Ya silakan kalau misalkan kalian minta cerai, apa kalian minta cerai ya sudah aku ceraikan dengan baik-baik. Tetapi kalau kalian ikhlas rela menerima tunjangan gitu ya, menerima nafkah dariku yang seperti ini, kemampuan Rasulullah seperti itu, hanya seperti itu ya, maka mereka akan mendapatkan kebaikan gitu ya dunia akhirat. Terus akhirnya apa istri-istri Rasulullah langsung menerima ya sudah tidak jadi demo gitu ya. Ya itu dipelopori oleh Bunda Aisyah, dipelopori oleh Bunda Aisyah dan sehingga diikuti oleh istri-istri yang lainnya. Istri-istri yang lainnya akhirnya juga menerima tidak jadi demo minta kenaikan tunjangan. Jadi apa diberikan Rasulullah memberikan pilihan kepada istri-istri beliau apakah tetap minta kenaikan tunjangan atau diceraikan dengan baik-baik gitu ya mungkin ya karena ketika Rasulullah itu berada di Madinah begitu ya, itu perjuangannya untuk menegakkan agama Allah itu kan membutuhkan dana yang besar ya, sangat-sangat besar sehingga nafkah untuk istri-istri beliau itu juga ya pas-pasan sehingga memunculkan ide untuk demo gitu ya menuntut kenaikan tunjangan tetapi langsung diulti sama Rasulullah ya apa tak kai pilihan gitu ya boso Jawa nih tak kai pilihan mau tetap minta kenaikan tunjangan atau kalian mau apa istilahnya apa tetap mau minta kenaikan tunjangan atau mau menerima hidup seperti ini, ikhlas dengan kondisi yang ada saat itu, gitu ya. Ternyata istri-istri Rasulullah itu meminta tetap ingin bersama Rasulullah. Ya, sebentar, Mbak, kurang sedikit. Ya. Terus yang keenam itu adalah Bunda Aisyah menjadi ini apa ya menjadi sebab turunnya syariat tentang tayamum. Gitu ya. Jadi asbabun nuzul turunnya ayat tentang tayamum gitu ya di surat Al-Maidah ayat 5 insya Allah. Okay. Itu terus yang terakhir ini yang paling keren itu sebenarnya puncaknya itu Mbak. Itu
Bunda Aisyah ini dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa kasus hadithul ifki. Teman-teman masih ingat semua kan ya, ada berita hoax bahwa menuduh yang orang yang munafik itu yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu mempelopori isu, menghembuskan isu bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu uh, ada main begitu ya, berselingkuh dengan sahabat Sofwan gitu ya. Nah, langsung ayat itu hadisul ifki itu langsung Allah membela Bunda Aisyah radhiyallahu anha dengan Allah menurunkan surat An-Nur ya, surat 24 ayat 11 gitu ya. Allah membela Bunda Aisyah. Nah, ini terjemahannya adalah saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Gitu ya. Terus ini ayat 11 sampai ayat 20 panjang begitu ya penjelasannya. Allah langsung membela Bunda Aisyah radhiyallahu anha atas tuduhan perselingkuhan yang dihembuskan oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul begitu ya. Itu jadi kasus Ahdithul Ifki itu menjadi sebab turunnya ayat ini ya, ayat pembelaan terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di surat An-Nur surat 24 ayat 11 sampai 20. Allah membela langsung gitu ya. Itu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di live streaming TikTok tentang keutamaan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali nanti bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, oh gak ngono Budian cerita nih, aku loh punya cerita yang lebih lengkap gitu ya. Itu saja teman-teman semuanya jika ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah, jika ada banyak sekali kekurangan itu semata-mata karena kelemahan ilmu saya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu, tambahan ilmu kepada Al-Fakir ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Waalaikumsalam. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa ya yang sudah disampaikan sama Dian. Karena waktunya sudah ini sudah melebihi, jadi untuk mempersingkat waktu kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang mau bertanya silahkan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Mbak moderator, saya dibantu nanti kalau ada ini ya yang bertanya. Oh ini. Oh iya. Iya. Ya. Monggo silahkan, barangkali ada yang mau kita diskusikan gitu ya. Ini ada yang di kolom chat sudah, izin saya bantu bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mulianya Bunda Aisyah radhiyallahu an, tapi kenapa ya orang-orang Syiah itu begitu membenci beliau? Monggo saja mungkin bisa dijawab. Mohon maaf sudah suaranya tidak terdengar. Ya, terima kasih. Jadi Bunda Aisyah itu kan memiliki banyak keutamaan. Itu tadi saya ringkas menjadi 7 yang sebenarnya itu adalah masih banyak ya, ada 10 bahkan 15 keutamaan gitu ya. Tapi kenapa kok orang-orang Syiah itu sangat-sangat membenci Bunda Aisyah gitu ya. Ya, sebenarnya kebencian orang-orang Syiah kepada Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah ya satu paket begitu ya, satu paket
dengan kebencian terhadap ayahanda beliau gitu ya, terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka itu kan kepinginnya gitu ya, kepinginnya itu sahabat Ali radhiyallahu anha yang menjadi apa ya, menjadi khalifah begitu ya, ditambah lagi dengan itu yang mula bukannya ya, istilahnya awal asal muasalnya itu karena memang sudah kebencian itu sudah sepaket dengan kebencian terhadap uh, ayahanda Bunda Aisyah gitu ya. Ditambah lagi dengan konflik ya, konflik antara Bunda Aisyah dengan sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau berdua itu kan pernah ada konflik ya, sampai terjadi peperangan ya, perang apa? Ada yang ingat teman-teman? Perang Jamal gitu ya. Ada peperangan gitu ya antara kubu Bunda Aisyah dengan kubu Sayyidina Ali. Jadi mungkin ada ralat teman-teman, perang Jamal ya kalau nggak salah ya. Perang Jamal kan ada beberapa perang perang Jamal apa perang Siffin ya. Yang jelas beliau berdua sahabat Nabi yang utama, sahabat sahabiah itu terjadi konflik gitu yang menyebabkan terjadi peperangan gitu ya. Nah, konflik itu akhirnya membuat ini orang-orang Syiah yang notabene memang sudah membenci Bunda Aisyah yang beliau itu putranya siapa? Putranya Abu Bakar yang tidak dikehendaki menjadi khalifah yang pertama gitu ya. Ditambah lagi dengan adanya konflik. Ya, sebenarnya konflik beliau berdua itu juga dihembus-hembuskan oleh orang-orang Syiah sendiri. Orang-orang Syiah, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu berkolaborasi menghembus-hembuskan isu gitu ya, menghembus-hembuskan, ngompor-ngompori sehingga terjadilah konflik di antara beliau berdua gitu ya, sehingga terjadi peperangan, perang saudara begitu ya, sampai ya kalau mungkin saat ini kita juga mungkin ada perbedaan pendapat itu agak-agak bisa dipahami begitu ya, karena di awal-awal para sahabat sahabiah aja juga terjadi konflik gitu ya. Nah, itu ya karena memang awalnya dasarnya itu memang sudah tidak suka gitu ya sama Bunda Aisyah, sehingga tuduhannya itu yang tuduhannya itu yang negatif terus. Di samping itu juga pernikahan pernikahan Bunda Aisyah dengan Rasulullah yang notabene Bunda Aisyah itu masih kecil begitu ya, masih 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 imut, bahan untuk mereka itu membenci Bunda Aisyah gitu ya. Ya karena kalau kita membaca sejarah Syiah sendiri ya, Syiah sendiri itu kan sebenarnya munculnya itu kan dari orang-orang Yahudi gitu ya, orang-orang Yahudi yang hendak meruntuhkan Islam gitu ya dari dalam gitu ya, menyusup itu karena awalnya itu memang dari orang-orang Yahudi terus berkolaborasi dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang munafik, sehingga akhirnya yaitu muncul kebencian yang terus menerus karena memang awalnya cikal bakalnya Syiah itu sendiri sudah dari orang Yahudi gitu. Orang Yahudi itu kan memang paling keras permusuhannya terhadap umat Islam. Jadi apapun gerak-gerik Rasulullah gitu diamati dan dicari-cari ke apa ya istilahnya kelemahan, meskipun itu bukan sebuah kelemahan. Semua tindak tanduk Rasulullah itu atas perintah Allah, atas wahyu dari Allah, termasuk juga pernikahan Rasulullah dengan Bunda Aisyah itu menjadi sorotan, jadi bahan gorengan. Kalau orang zaman now bilangnya begitu, jadi bahan gorengan untuk mencari-cari kesalahan Islam, mencari-cari kesalahan Rasulullah. Itu nggih, Bapak mungkin bisa dipahami dan barangkali nanti bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Kenapa gitu? Kalau saya baca-baca dari Sirah Nabawi itu seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi. Nih,
Sepertinya apa masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin ini teman-teman semuanya dari Sinergi Amal Kebajikan kalau mau follow, kayaknya sudah ya, sudah follow ya Mbak, akun TikTok saya. Saya kalau setiap hari insya Allah ya, Bismillah mudah-mudahan istiqomah pagi jam 5 itu tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, Wandi Wanjus, mengundang apa follower-follower yang mau ini ya mau ikut on air itu, terus jam 12 ini tentang membahas tentang kehidupan rumah tangga gitu ya. Itu barangkali teman-teman semuanya mau ikut nimbrung, monggo ayo silahkan gitu. Kayaknya sudah nggak ada ya Mbak. Iya, sepertinya Ye. sudah cukup ya Saudara. Terima kasih Ya, banyak Saudara atas materi dan Ma. jawaban yang sudah dipaparkan tadi. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Saudara Dian Pak Levi bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita yang perempuan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon izin ya Saudara dan para Ye. peserta sekalian untuk menyampaikan sedikit mengenai sinergi amal kebajikan. Yayasan Sinergi Amal Kebajikan adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan, lembaga yang bergerak di bidang sosial, penghimpunan, zakat, infak, sodako, dan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga ini juga memberdayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial charity untuk mustahik. Saat ini Sinergi Amal Kebajikan mengelola harta benda wakaf berupa pondok pesantren Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. 4 program yang dimiliki Sinergi yaitu Sinergi mencerahkan, sinergi mencerdaskan, sinergi memberdayakan, dan sinergi kepedulian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa acara Gober atau Ngobrol Online Berkah Ramadan ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan. Dengan mengangkat tema yang berbeda-beda, tema-tema ini akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diselenggarakan oleh Sinergi Amal Kebajikan dan juga didukung oleh Hasanatur and Travel. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person dari Sinergi Amal Kebajikan. Baik para peserta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dibagikan dalam kolom chat. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila jika terdapat salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.